Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ketiga mata kuliah komunikasi bisnis membahas tentang faktor sukses dalam komunikasi bisnis. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan adalah tentang sikap dasar komunikasi bisnis yang efektif. Nah, pertama yang harus dimiliki adalah be positif. Artinya dalam hal ini harus berpikir positif. Nah, kemudian bagaimana menangkap respon ya positif dan negatif nanti secara positif ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah be thoughtful atau atensi. Nah, di sini diharapkan harus memiliki atensi kepada orang lain, misalnya mengingat nama, mengenali wajah dari seorang langganan ataupun pembeli. Yang ketiga adalah be a team player. Jadi di sini orang tersebut harus mampu bekerja sama dalam suatu tim dan juga mengetahui peran setiap orang yang ada dalam tim tersebut. Kemudian be interested. Nah, harus mampu menunjukkan rasa ketertarikan dan perhatian kepada lawan bicara kita. Kemudian yang kelima adalah be organized, yaitu harus mampu kita mengatur waktu, jadwal kegiatan, misalnya ada janji, kemudian penentuan agenda kegiatan ya. Yang keenam adalah be punctual. Nah, harus bisa menjadi orang yang tepat waktu. Selalu dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa menghambat untuk tepat waktu. Kemudian yang tujuh adalah be prepared. Kita harus selalu well prepared dalam segala hal, misalnya melakukan persiapan yang rapi dalam kaitan dengan presentasi yang ingin kita sampaikan. Kemudian juga dalam menghadiri pertemuan-pertemuan bisnis kita harus menyiapkan berbagai hal. Nah, kemudian be polite. Ya, jadi kita harus bersikap santun ya dengan memahami budaya, suku, agama, atau etnis dari lawan bicara kita. Nah, yang kesembilan adalah be patient. Dan juga kita harus mampu sabar dan dapat menahan diri dalam segala hal ya, hingga ini dikaitkan dengan pelanggan ya, yang berbeda-beda ya, sikap sifat juga begitu juga dengan bawahan. Dan yang terakhir adalah be loyal. Harus dapat membagi kesuksesan dalam suatu tim dengan atasan ataupun bawahan ataupun rekan sejawat, karena kita tidak bekerja sendiri. Nah, ini adalah beberapa sifat dasar atau sikap dasar yang diperlukan dalam kaitan dengan keberhasilan komunikasi yang diharapkan. Kemudian ada lagi tentang faktor keberhasilan komunikasi. Nah, ini ada dua sisi. Yang pertama dari sisi komunikator. Jadi orang yang berbicara atau menyampaikan. Nah, di sini ada pertama adalah orang tersebut harus memiliki kecakapan dalam kaitan dengan komunikasi. Kemudian harus punya sikap yang tegas dan jelas ya, dan rasa percaya diri dalam kaitan dengan komunikasi yang disampaikan. Kemudian punya pengetahuan ya, sehingga pengetahuan yang akan dibicarakan dalam hal ini tentunya sehingga kita memudahkan dalam kaitan dengan kita ingin menyampaikan berbagai hal atau ide ataupun gagasan tentang yang terkait dengan organisasi. Kemudian juga dalam kaitan dengan sistem sosial dan juga dalam kaitan dengan fisik ya. Dalam fisik di sini artinya bahwa kalau kita melakukan suatu komunikasi ini harus punya suara yang jelas, mantap ya. Kemudian juga gerak-geriknya juga yang baik yang dalam rangka untuk semuanya dalam mendukung pembicaraan. Nah, kemudian dari sisi komunikan ya. Dari sisi komunikator. Dari sisi komunikan yang pertama adalah tentunya adalah kecakapan dalam komunikasi, artinya mampu membaca atau mendengarkan dan menanggapi pembicaraan. Kemudian punya sikap yang komunikatif ya, artinya di sini simpatik, rendah hati, tegas. Kemudian juga punya pengetahuan sehingga kita bisa memberikan respon yang positif dalam kaitan dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian juga terkait dengan fisik dan indera. Nah, kita harus mempunyai fisik atau dalam hal ini pendengaran yang baik ataupun juga mata yang bagus untuk bisa membaca hal-hal atau yang report yang disampaikan. Nah, kemudian dalam kaitan dengan komunikasi, para ahli berpendapat bahwa komunikasi nonverbal itu lebih efektif ya dibanding dari komunikasi nonverbal ya. Verbal lebih komunikatif. Nah, sini adalah
disampaikan bahwa, oleh orang tersebut bahwa 93% dari pertukaran arti ini ya ini berupa isyarat dari isyarat nonverbal. Nah, dari situ 35% dari nada yang kita sampaikan dan 58% dari gerak isyarat, ekspresi atau sifat isyarat yang lainnya ya. Kemudian bentuk komunikasi nonverbal ini bisa kita lihat dari ekspresi wajah, emosi dan lainnya. Kemudian juga sikap mata ya. Kalau mata ini menunjukkan atensi dan minat, juga bisa mempengaruhi orang lain dan begitu bisa juga menunjukkan kekuasaan kita kepada orang lain ya kalau kita sebagai komunikator. Nah, kemudian kedua adalah gerak isyarat dan sikap tubuh. Nah, ini bagaimana kita menggerakkan tubuh ya atau kita mengekspresikan pesan-pesan khusus ya. Kita mengatakan melambaikan tangan ya, kita mengatakan bisa halo atau selamat tinggal. Kemudian kita membungkuk, menyandarkan badan, berjalan dengan cepat-cepat dan lain, semua itu adalah mempunyai makna dari gerak dan isyarat serta sikap tubuh. Kemudian dari karakteristik suara yang keras atau suara yang lebih rendah ya, atau suara yang mungkin berulang kita sampaikan. Nah, ini tentunya 4-5 kali kita menyampaikan sesuatu yang sama. Apa yang kamu lakukan, Mama? Itu yang kita sampaikan. Itu 4-5 kali tentunya itu akan punya makna yang berbeda yang disampaikan. Kemudian dari nonverbal tadi penampilan pribadi. Nah, ini dalam kaitan dengan bagaimana penampilan pribadi itu akan menolong mencitrakan identitas sosial. Nah, banyak orang yang mungkin punya keterbatasan tubuh atau wajah, tapi dia mampu mempengaruhi persepsi orang lain terhadap dirinya dengan dia melakukan sesuatu yang berguna dalam rangka untuk menunjang penampilan yang tadi memiliki keterbatasan, misalnya dengan pakaian yang necis, kemudian dengan penggunaan aksesori yang mampu memodifikasi dari penampilan diri. Kemudian juga ada yang terkait dengan sikap sentuhan. Nah, sentuhan di sini merupakan sarana penting untuk menunjukkan kehangatan, keramahan, dan ketentraman hati. Bahkan kontak yang paling sederhana pun akan menciptakan suatu perasaan atau suasana yang positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.